Selamat sore para mahasiswa program ganda Computer Science Statistik kelas LA06. Selamat sore. Suara mana nih? Sore Sore, Pak, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah kelihatan ini ya, udah eh, Pak, whiteboardnya, PPT. sudah Pak. Ya, baik. Sini uraikan fungsi X sama dengan sin X. Minimal 3 suku tidak nol. Jadi yang ada ya gitu, maksudnya yang nol tuh hilang kan gitu ya. Minimal 3 suku tidak nol menggunakan deret Maclaurin ya, menggunakan deret Maclaurin. Nah, langkah pertama kita cari turunan 3 suku tidak nol itu dulu benar ya, yaitu fungsi X sama dengan sin X. Maka fungsi nol, jadi semua X-nya kita ganti nol nanti ya. Fungsi nol adalah sin nol. Sin nol adalah sama dengan nol. Nol tidak menghasilkan suku, itu hilang ya, menjadi hilang. Kemudian turunan fungsi X diturunkan. Fungsi X diturunkan di turunan pertama ada fungsi X adalah turunan sin apa? Turunan sin adalah cos X, ya kan? Halo? Turunan sin Ya kan cos. Pak, Maka turunan pertama dari fungsi nol adalah ganti nih, cos nol. Fungsi asal nol adalah sama dengan cos nol sama dengan 1. Nah, ini yang menyebabkan tidak eh, sukunya tidak nol ya, baru 1. Turunan kedua, turunan lagi. Turunan cos apa? Min sin X. Maka turunan kedua fungsi nol adalah min sin nol. Min sin nol, nol kali min tetap nol. Ini menghilangkan sukunya dia. Turunan ketiga dari fungsi X adalah min. Turunan sin adalah cos X. Maka turunan ketiga dari fungsi nol adalah min cos nol. Adalah min 1. Nah, ini baru 2. Baru 2 yang tidak nol. Turunan keempat dari fungsi X adalah min dari turunan cos adalah min sin. Jadi min sin kali min plus sin ya. Plus sin X. Maka turunan keempat dari fungsi nol adalah sin nol. Sin nol adalah nol. Turunan kelima dari fungsi X adalah turunan sin apa? Koseknya berulang lagi ya. Anda lihat nih. Sin cos. Turun lagi deh. Maka turunan kelima dari fungsi nol adalah cos nol. Nilainya 1. Nah, sudah 3 nih. Minimal 3 suku tidak nol. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Kak. Jelas. Yang jawab Anda sendiri. Yang lain ini mana juga yang lain? Oke, baru kita jawab jadi deret melawat. Ini kok tadi nih, pengaruh tadi nih. Kita harus hilangkan, ada 2 ya. Enggak, udah hilang ya. Hilang nih. Kita jadi deret Maclaurin ya, adalah kita tadi sampai turunan kelima, ya kita tulis ini fungsi X sama dengan fungsi nol ditambah serba 1. Fungsi nol per 1 faktorial F pangkat 1 serba 2. Turunan kedua fungsi nol per 2 faktorial X kuadrat serba 3. Turunan ketiga fungsi nol per 3 faktorial X pangkat 3 serba 4. Turunan keempat dari fungsi nol per 4 faktorial X pangkat 4 tambah serba 5. Turunan kelima dari fungsi nol per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Ya, ini dan serunya nih. Jadi, fungsi X-nya tadi adalah sin X soalnya kan sama dengan kita PSA. Fungsi nolnya berapa?
Nol. Fungsi 0 ya, tulis ini 0 tambah fungsi asen 0 1 ya. Fungsi asen 0 1 udah tulis. 1 per 1 faktorial biasa 1 dan faktorial pangkat 1 ditambah fungsi double asen 0 ya pasti seling tuh ya. Anda lihat turunan keduanya fungsi 0. Asennya 0, sorry. Ya, buat tuh. Suka begini nih. Dan ini nggak bisa. Jadi dari sini dia nggak mau keluar. Sekarang saya pindah sini dia. Nah, aduh kacau deh. Kayaknya lompat deh. Oke. Nah, ternyata turunan kedua fungsi 0, 0 juga 0 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiga, kita lihat. Turunan ketiga dari fungsi 0 adalah min 1. Min 1 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya pasti 0. Ini seling ya. X pangkat 4, Anda lihat turunan keempatnya 0. Turunan kelima ini fungsi 0-nya adalah 1. Kembali ke semula itu. Tambah turunan ke 1 per 5 faktorial X pangkat 5 dan seterusnya. Sehingga kita dapatlah sin X sama dengan yang 0 hilang semua ya. Yang 0 ini hilang ya, semuanya hilang ya. Maka tinggal yang tidak 0 itu maksudnya ya. Yang tidak 0 adalah yang tinggal apa? 1 kali X per 1 faktorial. Terus ini min 1 kali S pangkat 3. S pangkat 3 per 3 faktorial plus 1 kali S pangkat 5 per 5 faktorial. Pasti sama nih plus min. Kalau kita nggak tahu sini kan kita anggap plus semua tuh. Ternyata ini min dan seterusnya. Ini yang maksudnya 3 suku tidak 0. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Kak. Nah, ini bisa kita ekspansi dengan aturannya yang kita lihat. Ya, sebetulnya kalau 3 suku tidak 0, sebetulnya sampai sini sudah selesai ini. Harusnya sudah selesai. Tapi kita bisa ekspansi dia. Bahwa kita bisa ekspansi bahwa warnanya bahwa sin X itu sama dengan X per 1 faktorial plus min ya, plus min X pangkat 3 per 3 faktorial plus min plus X pangkat 5 per 5 faktorial plus min. Nah, Anda lihat nih 1, 3, 5 yang ganjil semua ya 7. Nah, berarti 7 ini X pangkat 7 pangkat 1 pangkat 3 pangkat 5 pangkat 7 per 7 faktorial plus ya sama seling X pangkat ganjil ya 5, 7, 9 per 9 faktorial min ganjil lagi 9, 10, 11 ya ganjilnya per 11 faktorial 11 faktorial ya ini 11 faktorial min plus dan seterusnya. Paham maksudnya? Tadi aslinya kan sampai sini. Tapi ini ekspansi, bisa Anda ekspansi. Paham maksudnya? Halo? Paham, Pak. Baik, kalau enggak ada, kita teruskan. Nah, cosnya, kita cari cos lagi ya. Bagaimana kalau cos? Kalau tadi sin, sekarang cos ya. Dengan soal yang sama juga, uraikan fungsi X sama dengan cos X. Sama ya, 3 suku tidak 0, udah tahu ya. Jadi fungsi X sama dengan cos X, maka
fungsi 0 adalah cos 0. Cos 0 adalah 1. Nah, pertama, fungsi asen X, turunkan lagi. Turunan cos adalah min sin. Maka turunan pertama dari fungsi 0 adalah min sin 0. Sin 0, 0 kali min 0. Turunan kedua fungsi X adalah min, turunan sin adalah cos X. Turunan kedua fungsi 0 adalah min cos 0. Hasilnya min 1. 2. Turunan ketiga fungsi X adalah min. Turunan sin adalah min sin X. Sehingga min kali min plus sin X. Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah sin 0. Hasilnya 0. Turunan keempat. Ya, turunan keempat dari fungsi X adalah turunan sin adalah cos X. Berarti sama dengan soalnya lagi. Ya. Ini namanya periodik. Ya. Berulang nih. Maka turunan keempat dari fungsi 0 adalah cos 0 adalah 1. Stop. Ya, kita diminta 3 suku tak 0. Maka fungsi X deret Maclaurin langsung ya. Deret Maclaurin adalah fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi asen 0 per 1 faktorial pangkat 1 serba 2 turunan kedua 0 per 2 faktorial X pangkat 2 serba 3 turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 serba 4. 4-nya dikurung dari fungsi 0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Ya. Nah, kita ganti nih. Fungsi X-nya adalah cos X, ya kan? Kan diketahui cos X. Jadi cosinus dari X sama dengan cos X adalah tebal. Ya. Cosinus X. Ya. Fungsi 0, 1. Fungsi aksen 0, 0. 0 per 1 faktorial pangkat 1. Turunan keduanya dari fungsi 0 min 1 per 2 faktorial X kuadrat. Turunan ketiganya seling 0 per 3 faktorial X pangkat 3. Turunan keempatnya 1 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, saya tahu yang 0 itu menghilangkan suku ya. Ini hilang, ya. Tinggallah 3 suku tak 0. Maka kita peroleh selanjutnya adalah fungsi sudah dapat sini. Jadi cos X ya. Cos X adalah tadi cos X adalah 1 ya, 1. Terus min plus min ini min S kuadrat per 2 faktorial. Min S kuadrat per 2 faktorial. Plus min plus pasti ya. Nah, ini fungsinya genap semua nih. Dari ini. Berikutnya plus X pangkat 4 kali 1 kali X pangkat 4 per 4 faktorial. Plus min. Nah, aslinya kan minta 3 suku tidak 0. Berarti ini, berarti ini selesai nih. Nah, kalau ini kita ekspansi, apa yang terjadi? Kalau kita ekspansi. Cosinus X adalah sebetulnya ya ini 1 tetap ya. Yaitu 1 ya. Satu ini 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min plus min X pangkat genap ya 24 6 per 6 faktorial plus genap lagi 6 8 per 8 faktorial min pangkat 10 per 10 faktorial plus dan seterusnya.
Ini adalah hasil ekspansi. Sudah jelas sampai sini? Halo? Nah, ternyata deret itu bisa diintegralkan, bisa didiferensialkan. Ya, deret itu bisa diintegralkan, bisa didiferensialkan. Nah, ini bisa kita diferensialkan nih, ya sebenarnya. Ini bisa kita diferensialkan, bisa, ya. Hasilnya sin nanti, ya. Tapi ini ada min ya, sudah bagus ya. Turunan cos, turunan boleh. Kalau diferensialkan apa nih? Diferensialkan, diturunkan, ya. Turunkan, jelek ya. Kalau kita diferensialkan hasilnya min sin, wah itu eh, kacau. Semua pangkatnya jadi apa? Pengalinya jadi negatif semua. Kita integral aja ya. Jadi bisa kita integralkan. Integral dari cosinus X dx. Jadi cosnya ini integral dx sama dengan ini juga integral dari 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya kurung dx. Integral dx. Integral cos adalah sin kan? Karena turun sin adalah cos. Sama dengan integral 1 dx apa? Integral 1 dx. Halo? Integral 1 dx kan dx hasilnya kan? Integral 1 dx. Jelas nggak nih? Integral 1 dx x. Nah, ini integral ini 1/2 faktorial kali integral dari x kuadrat apa? Jadi integral 1 x. Integral 1/2 faktorial ini konstanta pengali. Integral x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Betul enggak? Halo? Ya, Pak. Tambah integral dari x pangkat 4. Ini pecahannya ini sebenarnya ya sama aja. 1/4 faktorial integral x pangkat 4 1/5 kali x pangkat 5 plus min x pangkat 6 integral x pangkat 6 ini ada min 1/6 faktorial x pangkat 6 1/7 x pangkat 7 kemudian tambah 1/8 faktorial kali integral x pangkat 8 apa 1/8 tambah 1 9 x pangkat 9 terus ditambah min sorry bukan ditambah min dari 1/10 faktorial integral x pangkat 10 1/10 tambah 1 11 x pangkat 10 tambah 11 dan seterusnya sehingga kita dapat sin x adalah nah x ini sama enggak dengan x per 1 halo x ini sama enggak x per 1 Sama, Pak. 1 itu 1 faktorial enggak 0 faktorial ya, Pak. kok Ya, 1 faktorial bisa, Pak. 0 faktorial 0 tambah 1. sama dengan 1 faktorial nilainya 1 ya mungkin saya bisa tunjukkan Anda di sini di sini ini mau hilang ya ya nanti saya buktikan di belakang ya nah kita teruskan nih ini adalah min oke 3 kali 2 faktorial kan adalah 3 faktorial enggak ini 2 faktorial kali 3 3 kali 2 faktorial adalah ingat enggak 3 kali 2 faktorial adalah 3 faktorial kan Iya. halo Iya, Pak. ini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 atau boleh enggak 2 kali 1 itu kan 2 faktorial atau kita yang ini 5 faktorial itu boleh tulis 5 kali 4 faktorial 5 faktorial boleh juga tulis 5 kali 4 faktorial ini pecah lagi 4 kali 3 faktorial 5 faktorial adalah 5 kali 4 3 faktorial dipecah lagi 3 kali 2 faktorial
5 faktorial bisa dipecah lagi. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 2 faktorial pecah 2 kali 1. Jelas maksudnya? Halo? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa 0 faktorial sama dengan 1 faktorial yang nilainya 1? Ada yang tahu? Itu pakai N kurang 1, Pak. Ya, N kurang karena 1. dasarnya N faktorial adalah N kali N min 1 faktorial, ya kan? Yang kita cari ini. Jadi N min 1 faktorial adalah N faktorial bagi N, kan? Dengan kita masukkan N-nya sama dengan 1, kalau kita masukkan, hasilnya apa tuh? N-nya ganti 1. 1 kurang 1 faktorial adalah 1 faktorial dibagi 1. 1 kurang 1 apa? 0. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial bagi 1, 1-nya hilang. Bawah, kan? Berarti 0 faktorial sama dengan 1 faktorial enggak? Halo? Sama, Pak. Nah, 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1, ini perjanjian. Ya, perjanjian ahli matematik, ya. Perjanjian ahli math. Oke? 1 ini perjanjiannya, tapi yang 0, mengapa 0 faktorial 1 faktorial ini buktinya dari sini. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kita balik ke sini. Aduh, ramai lagi. Ini susahnya gitu tuh. Ya balik. Ah, ini baru dia. Jadi integral tadi apa? X itu sama dengan e per 1. 1 itu sama dengan 1 faktorial enggak? 0 faktorial juga 1 nilainya. Sama, ya. Oke. Min. Nah, ini penyebutnya 3 kali 2 faktorial, 3 faktorial, S pangkat 3 ke 1 tetap S pangkat 3. Tambah, ini juga 5 kali 4 faktorial adalah 5 faktorial. 1 kali 1 S pangkat 5, S pangkat 5, min 7 kali 6 faktorial, 7 faktorial, X pangkat 7. Ini 9 kali 8 faktorial, 9 faktorial, X pangkat 9, min, terus 11 kali 10 faktorial adalah 11 faktorial, X pangkat 11, dan seterusnya. Sekarang jelas sampai sini? Halo? Nah, ini kalau X-nya kita masukkan, ya. X itu adalah misalnya 30 derajat, jadikan radian. Berapa tuh? 30 derajat per 180 derajat kali pi radian. Ya. Berapa tuh? Pi per 6, ya. Pi per 6. Nah, kalau pi itu kita ganti dengan 3,14 per 6, kita hitung, ya. Ini dimasukkan, ya. Sehingga sin dari 3,14 per 6 ini kita masukkan. Ini hasilnya 0,49999. Ya. Jadi hasilnya itu adalah, pasti ini mendekati angka, ya, 0,4999 terus gitu. Nggak habis nih. Dan seterusnya, sehingga ini mendekati 0,5. Makanya mengapa sin 30 derajat adalah 0,5. Sudah jelas? Halo, ini tabel tuh datang pakai rumus ini, ya. Jadi orang buat tabel zaman dulu sebelum ada kalkulator, eh, dengan cara begini hitungnya, manual. 3,14 bagi 6 harusnya 0,5 lebih nggak, Pak? 0,5 lebih. Ya, X itu ada masuk sini, nanti. Ada masuk X di sini semuanya. Dihitung nilainya, pendekatannya pasti mendekati sini. Oh iya. Makin panjang deretnya, makin smooth, makin maksudnya nilai mendekati. Tapi kalau pendek saja, mungkin agak terjadi bias, ya. Nah, orang statistik kenal bias, kan, penyimpangan, ya. Jelas, ya? Jelas, Pak. Ya, itu maksudnya. Baik. Jadi bisa didiferensialkan, bisa diintegralkan, ya. Oh ya, sin tadi, deret sin, contoh yang mana gitu, deret sin. Sin juga bisa diturunkan, mana tadi? Ini
Saya sampai ini apa? Ini buktikan tadi ya. Nah, ini dari sin ini sin kita catat sin ya. Sin ini pun bisa kita ya, sin ini pun juga bisa kita apa? Waduh, ini bisa didiferensialkan. Jadi permainan deret itu bisa didiferensialkan, bisa diintegralkan ya. Kena mau hilang ya. Nah, bro. Jadi saya catat ya. Jadi sin itu tadi adalah eh, apa? Sin X sama dengan X per 1 faktorial dikurang X pangkat ganjil ya. 3 per 3 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial min X pangkat 7 per 7 faktorial X pangkat 9 per 9 faktorial X pangkat 11 per 11 faktorial dan seterusnya. Nah, kalau kita diferensialkan ya. Ini didiferensialkan. Jadi yang deret sin tadi didiferensialkan, apa yang terjadi? Sama nama deret cos. Nah, sin diturunkan cos X. Sin turunnya cos kan? Nah, X turunnya berapa? 1 per 1 faktorial. Dikurang. X pangkat 3 turunkan 3X kuadrat. Ya nak? Per 3 faktorial. Oke ya. Terus X pangkat 5 turunkan 5X pangkat 5,14 per 5 faktorial. Atau ini mau dipecahkan boleh. Kita bisa dulu deh. Terus min X pangkat 7, 7X pangkat 6 per ini 5 faktorial, 7 faktorial. Terus tambah 9 kali X pangkat 8 per 8 per 9 faktorial. Terakhir X pangkat 11 kali X pangkat 11. 11 kali pangkat 10 sorry. 11 kali pangkat 10 per 11 faktorial dan seterusnya. Ya nak? Sehingga kita dapat cos X adalah ini 1 per 1. Ya nak? 1 faktorial kan 1 ya. Dikurang 3X kuadrat per 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. 3-nya coret. Benar nak? Halo? Benar, Pak. Ya. 3-nya kita coret. Terus ini min plus ya. 5 kali X pangkat 4 per 5 faktorial adalah 5 kali 4 faktorial. 5-nya coret. Min 7 X pangkat 6 per 7 faktorial 7 kali 6 faktorial. 7-nya coret. Terus 9 kali X pangkat 8. 9 faktorial 9 kali 8 faktorial. 9-nya coret. Min 11 X pangkat 10 per 11 kali 10 faktorial. 11-nya coret. Dan seterusnya. Sehingga kita dapatlah cos X sama dengan 1 bagi 1, 1 min. Ini X kuadrat per 2 faktorial. Min, ini min plus 5 sudah hilang ya. X pangkat 4 per 4 faktorial. Genap semua tuh. Min X pangkat 6. X pangkat 6 per 6 faktorial plus X pangkat 8 per 8 faktorial min X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Sama enggak? Coba kita periksa. Samakah cos dari turunan sin aslinya cos? Mana? Cos itu adalah lanjutan yang baru kan? Ini. Cosnya mana tadi? Yang kita cari tadi cos. Ini cosnya. Ini. Benar nak? Cos 1 dikurang ini genap semua. 2, 4, 6, 8, 10. Tandanya sama seling. Betul nak? Yang kita cari tadi cosnya 1. Nah, ini plus min. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10. Sudah jelas? Halo?
Jelas, Pak. Ya. Selesai deret Max Laurin itu. Jadi deret Max Laurin bisa kita eh, mungkin saya tambah sini ya, ada namanya deret binomial. Bi itu artinya dua, dua suku ya. Ada deret binomial. Nah, binomial ini sebenarnya berasal dari deret Max Laurin. Kita lihat, ya. Ya, ada namanya deret binomial. Deret bi. Bi itu dua ya, dua suku. Binomial. Nah, bentuknya adalah fungsi X sama dengan oh ya, deret binomial itu nantinya jadinya gini, bentar. Satu tambah X pangkat alfa. Dua kan, dua suku maka B. Ya. Satu tambah X pangkat alfa itu hasilnya nanti satu ditambah serba satu. Alfanya satu per satu faktorial kali X pangkat satu. Berikutnya alfanya dua, masuknya alfa kali alfa kurang satu. Ada dua ya. Alfa kali alfa kurang satu. Per 2 faktorial X pangkat 2. Kemudian 3 alfanya. Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per 3 faktorial X pangkat 3. Dan seterusnya. Kalau 4, alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali alfa min 3 per 4 faktorial X pangkat 4. Ya. Kalau mau diteruskan lagi boleh tambah alfa kali alfa min 1, alfa min 2, alfa min 3. Jadi ada 4 nih. 1, 2, 3, 4 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Tidak ada sekunder, tidak ada sini. Ini yang disebut deret binomial. Sudah jelas maksudnya? Ini tidak ada masuk dalam bahan ini. Ini saya tambah untuk tambah pengetahuan Anda. Ya. Di mana? Nah, sekarang ini bentuk ini datang dari mana? Berasal dari deret binomium. Dari deret Metz-Laurin. Ya. Deret Metz-Laurin. Kita ambil fungsi X-nya sama dengan 1 tambah X pangkat alfa. Ini suku ini ya. Sukunya ini kita ambil. Kita masukkan fungsi 0. Ini dari Metz-Laurin. 1 tambah 0 pangkat alfa. Berapa tuh? 1 pangkat alfa adalah 1. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Oke. Kemudian cari turunan kedua pertamanya apa? Nah, ini U pangkat N. U pangkat N. N-nya alfa kali U pangkat alfa kurang 1 kali alfa kali U aksen. U aksennya apa nih? 1 tambah X turunannya sorry. 1 turunkan 0, X turunannya 1. Betul enggak? Betul, Halo? Pak. 1 turunkan 0, X turunkan 1. Berarti ini hasilnya adalah alfa kali 1 tambah X pangkat alfa. Ini kan 1 nilainya nih. 1 kan? Nah, dari sini turunan pertama dari fungsi 0 adalah alfa kali 1 tambah 0 pangkat alfa. Hasilnya alfa kali 1 pangkat alfa. Ini kan 1 hasilnya. Jadi alfa kali 1 alfa. Ya, jelas? Nah, turunan Pak, kedua fungsi X diturunkan lagi. Pak, mau tanya, Pak. Itu kan Ya, 1 plus X. Kok bisa jadi alfa? Alfa min 1. Iya, apanya? kali ya. Ini alfa alfa kali ini, kali. Ya, maksud Anda apa ya? Ini 1 plus X kan diturunin. Ya, Terus kan 1 jadinya plus A itu U-nya. U-nya. Alfa itu N-nya. Tapi pangkatnya kenapa bisa jadi alfa min 1? Jadi alfa doang. Kan rumus kalau Y sama dengan U pangkat N, ya aksen apa? N kali U pangkat min 1 kali U aksen. Kan Oh iya, benar, Pak. pangkatnya N min. Ya kan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jadi ini kita turunkan lagi. Jadi apa? Alfa pengali, ini U pangkat N. N kali
Ini alfa min 1, sorry ya. Nggak sabar. Ini kan dari alfa min 1 tinggal kan. Jadi alfa kali pangkat n-nya adalah alfa min 1 kali u-nya 1 plus x pangkat alfa min 1 dikurang 1, betul nggak? Kali u aksen. U aksennya ini adalah 0 tambah 1, betul nggak? Tinggal hasilnya apa sini? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah x pangkat alfa min 2, betul nggak? Halo? Maka di sini turunan kedua fungsi 0 adalah apa? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah 0 pangkat alfa. 1 tambah 0 pangkat alfa kan 1 nilainya. Sehingga hasilnya alfa kali alfa min 1. Paham sampai sini? Halo? Paham, Pak. Ya. Turunan ketiganya, turunkan lagi. Ya. Turunan ketiganya, kita turunkan lagi adalah apa? Ya, catat dulu ya. Ini turunan keduanya tadi adalah alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah x pangkat alfa min 2. Ya enggak? Nah, ini 1 tambah x pangkat alfa min 2. Oke. Maka turunan ketiga fungsi x adalah alfa kali alfa min 1 konstanta. Ini u-nya nih. Kali u pangkat alfa min 2 dikurang 1. Kali u aksen. U aksennya turunnya 1 turunan 0, x turunan 1. Jadi menjadi berapa? Alfa kali alfa min 1 kali 1 tambah x pangkat alfa min 3. Nah, halo? Maka turunan ketiga fungsi 0 adalah alfa kali alfa min 1 kali ada yang kurang sini ya. Ya, ada yang kurang sini. Sorry. Ada yang kurang ya? Tahu nggak Anda yang kurang apa nih? Alfa min 2. Iya, betul. Alfa min 2-nya lupa nih. Ya, kan konstantanya kan tetap sih ya. Itu turunan ketiga ini, ini turunan ketiga ya, betul. Jadi ini sama dengan turunan ketiga dari ini adalah alfa kali alfa min 1. Ini kan pengalinya. Pengalinya baru pangkatnya tadi apa? Pangkatnya ini alfa min 2. Jadi sini alfa min 2 kali u pangkat alfa min 2 kurang 1. Oh, di sini kurang kan. Ya. Benar nggak? Salah di sini ya. Sini yang kurang. Jadi sini adalah tadi apa? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ya nak? Halo? Baru kali U-nya ini U-nya alfa min 2 kurang 1 kali U aksen. Hingga hasilnya apa nih? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali 1 tambah X pangkat alfa min 3. Ya nak? Halo? Ya, Pak. Nah, dapatnya ini. Baru sini dari turunan ketiga fungsi 0 adalah apa? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali alfa min 3 ya kali 1 tambah 0 pangkat eh, alfa min 3. Nah, ini 1 pangkat alfa min 3 kan 1. Maka menjadilah alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 kali alfa min 3. Baru kita masukkan dalam deret Metz Lauren ya. Deret Ada alfa min 3, Pak. alfa min 2, sorry. Min 3 dari mana nih? Iya, Pak. Iya ya. Mata Anda jelek ini. Salah. Alfa min 3 enggak ada ya. Ya. Jadi di sini adalah tadi apa? Aku balik lagi deh. Loh. Ini ya, betul ya. Ini kali apa? 1 tambah 0 pangkat alfa min
3. Ya. Ini nilainya 1. Ya enggak? Ya, hasilnya ini ya. Jadi deret Max-Lowrin apa? Fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1. Fungsi asal 0 per 1 faktorial pangkat 1 ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat tambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga fungsi X ini adalah 1 tambah X pangkat alfa sama dengan fungsi nolnya berapa tadi? Kalau fungsi nolnya berapa tadi? Ini sudah tertimpa nih. Fungsi nolnya alfa. Alfa ya. Oke. 1 Pak. Fungsi nolnya 1 ya. Ini kacau lagi kan ini. Aduh. 1, ini 1 tambah ini fungsi aksen 0 dari alfa ya. Alfa Pak. Kalau Anda lihat sini fungsi aksen 0 mana? Ini alfa tertimpa deh ya. Anda harus lihat nanti kalau udah bersih. Nanti hilang tuh ya. Cuma di videonya jelek jadi alfa per 1 faktorial pangkat 1 terus ini menjadi alfa kali alfa min 1. Ada 2 kan alfanya per 2 faktorial X kuadrat. Yang ketiga alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ada 3 kan per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak. Pangkat 3-nya tebal. Ya, pangkat 3. Sudah jelas. Ya inilah yang disebut deret B itu sukunya 2, binomial. Kan ada agak apa? A tambah B pangkat N, nah itu binomium Newton. Binomium ya. Ini deret binomial. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Nah, ini cara kerjanya gimana nih? Ya. Misalnya contohnya ya. Uraikan. Nah, jadi suku nolnya nak muncul. Masalahnya kan muncul. Uraikan fungsi X sama dengan arcus sin X. Ya, ini ya, di sini. Ini tanda serunya kan perintah. Nah, caranya kita turunkan ya. Kita ambil caranya kita ambil arcus sin. Nanti dibalik ya. Arcus sin kita turunkan jadi apa? Arcus sin rumusnya apa? Akar 1 kurang S X kuadrat. Ya. Kemudian S kuadratnya kita ubah jadi X. Ya. X kuadratnya kita ubah jadi X. Sehingga jadinya apa nih? Akar dari 1 min X. Ini kan sama dengan akar 1 tambah min X. Itu enggak? Kemudian si min X-nya kita ubah jadi X. Sehingga jadi apa? Ini sama dengan diubah jadi X. Ya, ini ke sini panahnya, ini turunkan lagi menjadi akar 1. Ya. Kita ubah lagi akar 1 tambah X. Itu enggak? Nah, ini stop di sini. Kenapa? Ini artinya 1 tambah X pangkat berapa? Setengah. Itu enggak? Akar itu pangkat setengah enggak? Halo? Nah, 1 tambah X pangkat kalau dinaikkan ke atas jadi pangkat min setengah enggak? Nah, inilah alfanya. Ini sama dengan alfanya min setengah. Kan 1 tambah X pangkat alfa. Anak ngerti enggak maksudnya? Atau masih bingung? Halo, yang lain pun tanya dong. Loh, paham enggak nih? Saya ulang lagi ya. Mungkin saya ulang lagi. Coba.
Ini penghapus elektronik namanya. Nggak pakai kertas. Oke, pertama turunan akusin apa? Turunan akusin adalah skor akar 1 kurang skuadrat. Kemudian ini kita ubah jadi seper akar 1 kurang X. Artinya apa? X kuadratnya diubah jadi X. Paham enggak? Artinya di sini X kuadratnya diubah jadi X. Nanti dibalik X jadi X kuadrat itu. Ya. Nah, turunkan lagi. Seper. Bukan turunkan, berubah ya. Ini sama enggak dengan seper akar 1 ditambah min X? Sama enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, si min X-nya ini diubah jadi X. Jadi menjadi akar 1 ditambah X-nya. Nah, udah jadi 1 plus X kan bentuknya 1 plus X pangkat alfa. Ini kita bisa ubah menjadi 1 tambah X berpangkat 1/2. Nah, akar itu pangkat setengah kan. Kemudian dinaikkan ke atas jadi apa? 1 Pangkatnya. tambah X pangkat min setengah. Nah, inilah dia. Bentuk dari binomial. Ya, deret binomial. Paham? Nah, sekarang berarti ini apanya? Ini adalah alfanya min setengah. Sudah jelas? Oke. Dengan kita masukkan deret binomial, ya, kita tulis ini pasal lepas ke baris. Deret binomial, kita tulis dulu rumusnya supaya kita tidak bingung. Binomial adalah apa tadi? 1 tambah X pangkat alfa adalah 1 ditambah alfanya 1 per 1 faktorial pangkat 1. Alfanya dalam bentuk perkalian alfa kali alfa min 1 per. Ada 2 kan? 2 faktorial X kuadrat. Sudah itu alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ada 3 kan? Alfa min 2. Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2. Ada 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, maka 1 tambah X pangkat min setengah artinya apa tuh? Semua alfanya diganti min setengah. Paham nggak sih? Halo? Paham, Pak? Paham, Pak. Semua alfanya kita ganti min setengah. Jadi 1 ditambah min setengah per 1/2 itu kan 1 ya. Kali X ditambah min setengah kali min setengah kurang 1 per 2/2 2 kali 1 kali X kuadrat ditambah min setengah kali min setengah kali min setengah kurang 1 min setengah kurang 2. Ini aduh tebal. Sorry. Ini min setengah per 3. Faktorial 3 kali 2 kali 1 kali X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi 1 tambah. Baru kita balik. Sambil kerja kita balik. Ini kita balik ke semula lagi. Apa nih? Ini artinya seper 1 tambah X pangkat setengah. Nah. Halo? Iya, Pak. Pangkat min jadi plus kan? Kena pindah daerah dari pembilang ke penyebut. Ini 1. Ini menjadi min setengah X. Itu enggak? Ini artinya apa ya? Min setengah kali berapa nih? Ini min 1/2. Min 1/2 itu min 3/2 ya? Min 3/2. Min 3/2 per 2. X kuadrat ditambah min setengah kali min berapa? Ini min 1/2 min 3/2. Terus min 2/2 min 5/2. Ya enggak? Per 3 kali 2 kali 1 X pangkat 3 dan seterusnya. Terus ini kita ubah lagi, ini bentuknya jadi seper akar 1 tambah X. Betul enggak? Jadi dibalik yang tadi itu, yang tadi itu kita balik semua ya. Kita balik jadinya sama dengan 1 kurang setengah X, ini berapa nih? Min kali min, halo? Min kali min plus
Plus. Pasti selang-seling plus min plus ya. Nah ini 3 kali 1 pembilangnya 3 per penyebutnya 2 kali 2 kali 2 kan. Ini kan bagi dua artinya kali setengah. Setengah kali setengah kali setengah seper 8. Betul enggak? Halo? Ya, Pak. Iya, Ya, X Pak. pangkat 2. Nah ini min kali min plus kali min min pasti ya. Terus oh ya ini tiganya bisa dicoret ada 5 ya. 3 di sini. Eh, 3 di sini sama 3 sini boleh coret enggak? Halo? Boleh coret? boleh. Boleh dong. Boleh enggak? Ini kalau Boleh. bagi 3 kali 2 kali 1 berarti dikali dengan sepertiga kali seperdua kali seperdua. Kali sepertiga kali seperdua kali 1 ya. Berarti ini min. Kemudian pembilangnya apa nih yang tinggal? Pembilangnya. Tinggal 5 Pembilangnya kan? Hah? Kan ini sudah 1 tadi ya. Bagi 3 5, dicoret tinggal 5. Jadi 5 per berapa? 16. 5 per 2 tuh 2 3 4 2 pangkat 4 16 16. ya. X pangkat 3 dan seterusnya. Sampai sini paham? Halo. Paham, Pak? Nah, Paham, Pak. terus tadi ceritanya kan X ini berasal dari min X. Jadi si X ini kita ubah menjadi min X. Nah, apa jadinya? Seper akar dari 1 ditambah min X. Boleh kan? Artinya apa? Semua X diganti min X. 1 kurang setengah kali min X tambah 3/8 kali min X. Ini 3/8. Kita dikurang 5/16 kali min X pangkat 3 dan seterusnya. Ya. 3 ini jadi tebal. Kita ubah ya. Pangkat 3-nya ini tadi pangkat 3 kan? Ya. Ini pangkat berapa? Ini 3 sih tadi ya. Ini pangkat 2 ya. Oke. Nah, ini menjadi seper akar plus kali min 1 min X. Sama dengan apa? 1 min kali min apa? Plus Plus. setengah X. Terus ini min di pangkat 2 plus. Jadi plus 3/8 X kuadrat. Nah, min X pangkat 3 hasilnya min. Kan ganjil ya. Min kali min plus 5/16 X pangkat 3. Dan seterusnya. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak? Nah, di soal itu kita kembaliin tadi X ini 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Nah, si X ini kita ubah jadi X kuadrat sekarang. Si X-nya kita ubah jadi X kuadrat. Diganti semua tuh, semua X ganti X kuadrat. Gitu caranya. Ya. Jadi sehingga jadi seper akar 1 dikurang X kuadrat. Ini kan X kuadrat. Sama dengan di soalnya 1 tambah setengah X kuadrat, setengah X ya. X ini diganti X kuadrat. Pokoknya semua X ganti X kuadrat. Ya, ini X ganti X kuadrat. Tambah 3/8. X kuadrat pangkat 2. Berarti X kuadrat di pangkat 2. Ya kan? Tambah 3/8. Aduh, mak. Kok bisa gini? Ini, udah. Ya. Halo, maaf saya lagi ngajar nanti saya hubungi. Ya, oke diperhatikan ini udah ulang lagi ya. Ini berarti seper akar 1 kurang X kuadrat sama dengan kemudian 1 ya. 1 tetap 1 tambah setengah X jadi
setengah X kuadrat. Kan X-nya diganti X kuadrat, ya kan? Semua X ganti X kuadrat. Nah, tambah 38 X pangkat 2. Jadi ini X kuadrat di pangkat 2, betul nggak? Pokoknya si X jadi X kuadrat. Apa maksudnya nggak? Ya, ditambah 5/16. Ini apa? X 5/16 X pangkat 3. Berarti X kuadrat di pangkat 3, betul nggak? Dan seterusnya. Sehingga seperakar 1 kurang X kuadrat jadilah 1 ditambah setengah X kuadrat ditambah 38. Nah, S pangkat 2 di pangkat 2 jadi S pangkat 4 ditambah 5/16 X pangkat 3 ini pangkatnya dikali ini berapa? 6 dan seterusnya. Kemudian supaya jadi arcus di apa? Di integral. Nah, ini kan hasil turun diferensial tadi. Integral dikali dx, ya, di integral kali dx. Nah, ini artinya integral semuanya 1 tambah setengah X kuadrat tambah 3/8 X pangkat 4 tambah 5/16 X pangkat 6 dan seterusnya kurung kali dx. Nah, ini menjadi apa? Ini kan rumus arcus nih. Itu enggak? Akar 1 kurang S. dx per akar 1 X kuadrat integralnya adalah arcus, gitu kan? Arcus sin X. Sama dengan integral 1 dx apa? X. Enak. Integral 1 dx X ditambah setengah kali integral dari X kuadrat seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1 kan? Halo? Tambah 3/8 kali integral X pangkat 4. Integral X pangkat 4 seper 4 tambah 1 seper 5 X pangkat 4 tambah 1 5. Tambah 5/16 kali integral X pangkat 6 seper 6 tambah 1. Seper N plus 1 seper 6 tambah 1 7. X pangkat 6 tambah 1 7. Terakhir tambah titik-titik. Nah, bukan C ya. Karena ini deret lanjutannya. Sehingga kita dapatlah uraiannya adalah arcus. Ya, arcus sin X sama dengan X ditambah seper 2 kali 3 6 X pangkat 3 ditambah 3/8 kali 5 40 X pangkat 5 dan 16 ke 7 berapa? 112 ya. 7 kali 6 42 4 ya. Nah, X pangkat 7 dan seterusnya. Inilah jawabannya. Coba kalau Anda pakai arkusin, coba arkusin turunannya dari akar. Akar diturunkan lagi, waduh, ada seperakarnya itu. Itu ada suku 0. Kalau dari Mas Lauren kan ada suku 0. Tidak 0, ada 0. Tidak 0, 0. Terus gitu. 0 itu menghilangkan sukunya. Jadi Anda lihat sampai pangkat 7 gitu. Nah, inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, seperti itulah hasilnya. Ya. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, ya. Satu lagi lebih singkat sebetulnya. Uraikan, ini lebih pendek jalannya, yang tadi panjang ya. Uraikan arcus tangan X. Nah, ini lebih singkat. Arcus tangan X. Nah, Anda tahu arcus tangan X, jadi jalan cepat ya ini. Turunannya apa? Turunan arcus tangan X apa? 1 per plus 1 X Per kuadrat. 1 tambah X kuadrat. Ya kan? Ya nak? Nah ini Ya, Pak. tinggal Iya, ubah X kuadratnya aja kan? X Ya. kuadratnya diubah menjadi X. Jadi hasilnya apa? Seper 1 tambah X. Kita jadi ini kan. Ini dinaikkan ke atas. Jadi apa? 1 tambah X pangkat min 1. Nah, min 1-nya adalah alfanya. Udah, singkat ini lebih pendek jalannya. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, tinggal kita alfanya min 1. Oke, kita masukkan dalam deret binomial. Ya, ini ilmu ini sebenarnya nak diajarkan apa untuk Anda tahu ya. 1 tambah X pangkat alfa, artinya kita tidak perlu menggunakan deret masalah. Padahal rumus ini berasal dari
deret jadi lebih simpel. Yaitu apa nih? 1 ditambah serba 1 apa? Alfa per 1 faktorial pangkat 1 serba 2 alfa kali alfa min 1 per 2 faktorial x kuadrat serba 3 apa? Alfa kali alfa min 1 kali alfa min 2 per alfa min 2 3 faktorial x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang alfanya min 1. Jadi 1 tambah x pangkat min 1 berapa? 1 ditambah min 1 gitu ya. Per 1 faktorial 1 kali x ditambah min 1 kali min 1 kurang 1 per 2 faktorial 2 kali 1 kali x kuadrat. Kemudian min 1 kali min 1 kurang 1 min 1 kurang 2 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 x pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga 1 tambah A ini boleh diubah nih. Mulai kita ubah. Pangkat min 1 jadi plus seper 1 tambah X. Sama dengan apa? 1 ini min 1 bagi 1 min X. Ini min 1 kali min 1. Ini min 2 ya. Halo? Atau terus ini. Ini min 1 kali min 2 per 2. X kuadrat ditambah ini min 1 kali min 2 kali min 3 per 3 kali 2 kali 1. X pangkat 3 dan seterusnya. Maka seper 1 tambah X ya sama dengan 1 min X. Nah, ini min plus 2 per 2 X kuadrat. Ini coret kan? Ditambah min kali plus min kali plus kali min ya. Nah, 1 kali 2 kali 3 6 di bawah 3 kali 2 6 x pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga hasilnya seper 1 tambah x kuadrat sama dengan 1 dikurang x ditambah x kuadrat min x pangkat 3 dan seterusnya. Anda lihat nih plus min pangkatnya naik semua. Halo. Jelas sampai sini? Nah, kemudian ini diintegralkan. Itu kan x kuadrat. Harusnya diubah jadi x kuadrat ya, Kak. Oh, sorry. Ini masih X ya? Iya. Iya. Maaf, salah salin ke bawah. Ya, mata Anda jeli sekali ya. Ini masih X ya, belum. Nah, baru kita mau yang aslinya kan tuh seper 1 tambah X kuadrat. Ya kan? Turunan dari akus tangan. Itu apa? Akus tangan, ini X-nya diubah menjadi X kuadrat. Artinya menjadi seper 1 ditambah X kuadrat. Ini. Diganti ya. Semua X ganti X kuadrat. 1 kurang X kuadrat tambah X kuadrat di pangkat 2. X pangkat 3 artinya X kuadrat di pangkat 3. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya berikutnya adalah seper 1 ditambah X kuadrat sama dengan ini menjadi 1 kurang X kuadrat. 1 kurang X kuadrat ditambah X pangkat berapa? Ini pangkatnya kali ini. 2 kali 2. X kuadrat pangkat 2. X pangkat 4. Ya enggak? X pangkat 4 min X pangkat. Kalau salah 6. Coba lihat. 3 kali 2. Itu. 6. Dan seterusnya. Kemudian ini diintegralkan. Dikali dx ya. Kali dx. Integral kali dx. 1 tambah X kuadrat. Sama dengan integral dari 1 kurang X kuadrat tambah X pangkat 4 kurang X pangkat 6 dan seterusnya dx. Nah, ini rumus nih. Adalah arcus tangen X. Sama dengan, ya enggak? Integral dari dx per 1 tambah X kuadrat adalah arcus tangen X. Integral 1 dx, X. Integral dari X kuadrat seper 2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Integral X pangkat 4, seper 4 tambah 1, seper 5, X pangkat 4 tambah 1, pangkat 5. Integral X pangkat 6, seper 6 tambah 1, seper 7, X pangkat 6 tambah 7. Dan seterusnya. Selesai. Itu enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, hasilnya yang berikutnya ini.
Infinite series. Nah, itu belum. Ya. Ada lagi yang eksponensial juga sama. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Belum ada, Pak. Yang dasar-dasar inilah yang saya teruskan penjabaran dari apa? Laplace transform atau transformasi Laplace yang saya tulis di mana? Emax. Engineering itu engineering, MA matematik, CS computer science ya. Ada ya? Itu dipakai situ. Nah, berikutnya kita masuk dengan ya. Ini pasal 41 semua. Uraikan ya, uraikan fungsi X sama dengan E pangkat X. Minimal yang seperti tadi ya. Minimal 3 suku tak nol. 3 suku tak nol ya. Oke. Ini istimewa sebetulnya turunannya tetap sama ya. Kecuali E pangkat 2 X beda ada. Ya, kalau ini fungsi X sama dengan E pangkat X, maka turunan pertama turunan pertama. Nggak ada pakai itu. Fungsi 0 adalah E pangkat 0 1. Semua satu ya berarti. Fungsi aksen X, E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. Maka turunan pertama fungsi 0 adalah E pangkat 0 adalah 1. Turunan kedua fungsi X adalah E pangkat X juga. Maka turunan kedua dari fungsi 0 adalah E pangkat 0 adalah 1. Nah, satu semua ya. Nah, sudah. Ini kan tiga-tiganya tidak 0. Sudah langsung nih. Jadi gunakan deret Max-Laurin. Biasa Max-Laurin itu Amerika atau Inggris? Hah? Max Donald. Ada ya? McDonald MC ya, bukan MAC lainnya. Di Pak. MC biasanya. Beda-beda. Nah, fungsi X-nya sama dengan fungsi 0 ditambah serba 1 fungsi aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1, turunan kedua fungsi 0 per 2 faktorial X kuadrat, ditambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Kita lihat sampai turunan ini sampai turunan kedua ya. Berarti turunan ketiga enggak perlu. Betul enggak? Halo? Iya, Pak. Turunan ketiganya tidak perlu. Kita lihat sampai turunan mananya. Kalau sampai 7 ya sampai 7 duanya ya. Jadi berarti ini kita stop sampai turunan kedua. Udah. Nah, fungsi X-nya soalnya apa? Soalnya diketahui E pangkat X sama dengan ini apa? Fungsi nolnya berapa? 1. Fungsi aksen 0 1 per 1 faktorial atau mau selesai ini 1 kali X ditambah turunan keduanya juga 1 per 2 kali 1, ya, ini 2 kali 1, X kuadrat, dan seterusnya. Sehingga E pangkat X adalah 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat, dan seterusnya. Ini 3 suku tak nol nih. Kalau yang ekspansinya, ini tidak bisa pakai cara gini ya. Benar enggak? Atau, oh sebentar, kita jangan diubah dulu gini. Jangan faktorialnya jangan diselesaikan dulu. Jadi itu yang bikin bingung nanti. Yang selesaikan dulu ya. Jadi kita bisa lihat ekspansinya bisa kita jadikan istimewa apa? Ini per 1 faktorial, ini per 2 faktorial ya. Berarti ini menjadi X per 1 faktorial plus X kuadrat per 2 faktorial. Nah, sampai sini kan? Berarti Anda sudah bisa ekspansi nih. Apa nih? Berikutnya apa? Berikutnya apa nih? X pangkat 3. Ya, X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah lagi X pangkat 4 per 4 faktorial, tambah lagi X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Jadi bisa diekspansi sepanjang apapun. Sudah jelas ya? Jadi kalau jangan diselesaikan angkanya, faktorialnya. Kalau Anda selesaikan, bingung tadi kan? Kok ada setengah? Nah, itu. Ya.
Jelas sampai sini? Jelas, Ya. Kak. Oke. Selesailah deret Miss Laurin ya. Lumayan banyak ya. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan sedikit tentang infinite series. Ya, ini yang bagian terakhir nih. Tapi materinya panjang juga ya. Bagian terakhir ini kita save dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Nggak ada, Kak. Ya. Ini Anda bisa lihat di pemakaian ini saya pakai juga di pembuktian, bukan maksudnya penjabaran yang dikemukakan oleh salah seorang dosen senior yang sudah almarhum ya, dari MIT. Ya, beliau itu di YouTube ada dua tuh asal usul asal usul dari bahasa Inggris pakai bahasa asal usul dari eh, rumus dari atau formula dari apa Laplace transform atau transformasi Laplace. Nah, itu dikemukakan cuma sering bentuknya itu tidak jelas. Saya perjelas gitu aja. Ya, itu yang saya tulis di Emacs ya. Mungkin Anda bisa lihat di ini bisa lihat di Emacs. Ya. Anda lihat Emacs Jurnal ya. MACS ini Engineering, MA Mathematics, CS Computer Science, Emacs Jurnal. Anda ketik Emacs Jurnal Binus ya. Emak Emak Binus saja ketemu Emak Jurnal Binus. Anda cari di Binus dipimpin oleh redaksinya Bapak Dr. Alexander Agung Santoso Gunawan. Dulu beliau sebelum Bu Alfi, beliau adalah tajur matematik, statistik dan data science ya, tiga. Sekarang data science aja. Ya. Anda cari volume 5 ya. Belum 5 kalau salah ya. Edisi 1 kalau salah ya. Ya, belum 5 cari aja ya. Ada di edisi 1 kalau salah. Eh, asal usul masalah judulnya asal ini bahasa Indonesia, yang lainnya bahasa Inggris ya. Asal usul formula transformasi Laplace ya. Transformasi Laplace. Ini yang saya tulis melengkapi yang beliau tulis ya. Ini judulnya kalau salah ini. Coba. Oke, judul yang saya tulis, tapi yang beliau tulis dalam bahasa Inggris ada 2 video, ya, Anda bisa nonton. Belum 5, nggak salah, gitu. Belum 5 edis yang terbitan. Biasanya kalau apa tuh pakai apa ya? Mungkin bisa kita lihat untuk ke sini, ini ada waktu ya. Cari di Google, ketik Google aja, paling gampang ya. Kemudian ketik apa? EMAC, EMACS ya. Nah, MACS. Binus, ada kan EMAC Binus. Nah, ini dia. Ya. Engineering Mathematics and Computer Science Journal ya. Kemudian Anda cari ini view all issue ya. View all issue cari volume volume 6 ya. Saya tulis ini di volume 5 salah. 4 dan 5 saya tulis. Ada sudah 3 ya. Bakal 4 satu lagi nanti. Di volume 5 coba kita lihat di 5. Oh, volume 5 nomor 1 ini. Ya. Volume 5 nomor 1 kalau kita lihat di sini ada PDF-nya. Anda bisa download ya. Gratis nggak bayar ya.
Penulisnya juga tidak dibayar. Ini aku keluarin. Salah ini, bukan ini. Sorry. Bukan yang ini, di bawahnya. Di bawahnya ini ada. Ini ada judul-judulnya. Kalau salah bagian bawah ini. Oh, ini full series. Salah saya, sorry. Yang 5 nih. The origin of the basic formula of the Fourier series 3. Ini yang saya tulis ya, semuanya sekarang dalam bahasa Inggris. Salah, berarti di volume 4 nomor 2 salah. Saya salah tulis. Kita cari volume 4 ini, kita kembali dulu. Ini Anda lihat enggak nih? Halo? Halo? Iya, Ya. Pak. Ya, Pak. Lihat ya. Ini volume berapa? Masih dia ya. Oh, balik lagi deh. Salah. Ini volume 6. Oke. Udah di ke atas ya berarti ya. Jadi volume 5 naik ke atas lagi harusnya. Ini kacau-kacau. Oh, ini full 4 Maret 2024. Coba. Kita kembali ke view all issue ya. All issue ini volume 6 turun ke bawah nih. 5 4 2 salah. 41 itu yang rumus Euler ya. Kalau salah 42. Berarti saya salah ada, bukan di 5 tapi di ini nih. Kita lihat di sini, ini asal usul rumus dasar transfer Laplace ini salah ya. Asal usul rumus dasar transformasi Laplace. Ini diklik PDF-nya. Nah, ini dia. Ya, asal usul rumus dasar. Ini dikemukakan oleh namanya nih. Profesor Emeritus Arthur Paul Matuk ya, lahir 13 Juni 1930 dan meninggal 8 Oktober 2021 ya. 3 tahun yang lalu. Nah, ini di sini ceritanya. Ini dasarnya juga rumus ini. Ini apa nih? Ingat enggak? 1 tambah U pangkat V. E pangkat limit U kali V. Bisa ingat enggak? Halo? Jadi pakai di situ. Nah, ini menggunakan deret Taylor. Ya, di deret Taylor ada sini. Nah, nanti ini yang terakhir Anda belajar ini dari kuasa. Ya. Dari kuasa. Power series namanya. Di bagian terakhir dari kuliah kalkulus ini adalah dari kuasa. Nah, ini yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Matuk tadi, dibuat begini, tidak dijelaskan ini maksudnya apa, ini yang saya jelaskan di sini. Ya, jadi Anda bisa baca ini ya. Kalau Anda mau, ini ada di apa tadi di sini, volume 4 nomor 2 ya. Volume 4 nomor 2, asal usul rumus dasar transformasi Laplace. Berarti tadi salah tulis ya. Nah, berarti ini draw bukan volume 5 tapi volume 4 ini rumus dasar ya. Bukan. Jadi ini kalau Anda mau baca hubungannya nanti di akhirnya asal usulnya itu adalah dari deret kuasa ya. Dari kuasa atau bahasa Inggrisnya power series ya. Volume 4 nomor 2 ya. Itu enggak? Volume 4 nomor 2 ini adalah asal usul rumus dasar. Saya sih lupa juga. Rumus dasar dari transfer Laplace. Ya. Eh, di referensi saya itu yang berasal dari MIT itu Profesor Arthur Matuk ya. Arthur Matuk, Arthur Paul Matuk gitu ya. Oke. Ini saya save supaya Anda. Nah, minggu depan Selasa ya, sudah normal kembali yaitu onsite ya. Kita
lanjutkan deret. Sudah masuk ke topik baru adalah infinite series. Anda bisa baca-baca dulu di web saya, ada kan? Halo, Ada Pak. di mana? Saya tanya dari mana? Di, halo, Di Emacs Jurnal. Geocities ya. Tapi kalau Anda lupa, dulu saya tunjukkan caranya, mudah sekali sebetulnya. Kita kembali ya ini, sampai menemukan. Ah, cari Google, ketik, maaf ya, ketik nama saya Wikarya aja. Yang salah ya, Wikarya enggak pakai Y. Ketemu Wikarya Ghazali, klik. Nanti di sini ada digital konten, Kalkulus 3, klik aja. Nah ini webnya. Nah, di webnya ini, eh, nah kita ke bawah, ya. Terus ini Kalkulus 1 ini dia. Yang paling akhir adalah Power Series. Anda lihat atau dari kuasa ya. Nih, Infinite Series ya, sorry. Infinite Series. Oh, ini bisa dibuka. Ya, jadi cukup Anda buka itu, kemudian jadi tidak perlu dihafal webnya, tinggal itu, kemudian Anda roll ke sini, kalkulus, nanti aljabar linear ada juga di bawahnya aljabar linear nih. Ini aljabar linear, Anda bisa pelajari. Ini yang untuk 4 SKS, ya. Mungkin Anda sekarang dipecah 2 mata kuliah ya, yang dasar sama lanjutan. Oke, jadi ini, sini ada namanya infinite series ya. Infinite series ini bagian terakhir. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Jadi saya rasa mungkin sudah tahu tapi eh saya lanjutkan, nanti Anda bingung kalau apa, kita lanjutkan aja di Selasa, kita masuk topik baru tuh infinite series. Ya, infinite series. Sebelumnya Anda nonton dulu ya. Coba nonton dari web saya ini ya. Ini masuk ke YouTube ya. Jadi terangkan tentang eh berapa? Satu. Jadi tergantung banyak sukunya. Ganjilkah atau genapkah? Ya itu Sama ya. sih. Ya di sini. Kali 2 Nah, dulu kan tambah di whiteboard semua ya. Jadi 2 kali whiteboard saya 3 sekarang berupa dapat 3 dari kali Wacom. 4 dan seterusnya. Kemudian di sini dapat N kali N plus 1. Ini bisa kita pecah jadi apa? Ya, kayak gambaran ini. Nah, ini sama sama ini. Nah, Ya, silakan Anda nonton ya. sama nggak? Ya. Oke. Pertanyaan. Seper 1 kali 2 sama nggak? Seper 1 kurang seper. Oke. Karena saya hari ini cukup malam. Ini mending hari ini cuma 2 shift Anda. Waktu hari Selasa yang lalu itu kan sampai berapa? 3 shift ya. 4 shift. Selasa yang lalu. Bukan Selasa, ya Selasa ya. 4 shift itu. Oke. Ini saya siap dulu. Ada pertanyaan di sini? Halo? Nggak ada Pak. Belum, Pak. Ya, silakan tonton ya di apa tadi di Geocities. Ya, udah usah saya tulis, saya tahu kan Anda tadi kalkulus, kemudian bagian di minggu ke-13 paling akhir ya, infinite series. Nah, itu bagian terakhir dari kuliah Anda ya. Dan atau ada tambahan jelasan enggak ya? Oke. Oke, kita cukup sampai hari ini. Halo? Halo. Halo Pak. Halo, Pak. Coba. Ya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya tutup? Belum, Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Hari ini nggak ada absen ya, karena ini tambahan. Ya. Ya Pak. Nggak ada absen. Jadi, mana tadi? Oke. Ya. Oke, sampai jumpa kita Selasa depan ya. Sudah onsite. Saya Ya, udah tutup baik. Sore, Pak.
Oke, terima Sore, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Sore Pak. semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, semoga istirahat. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.